Halo, salam jumpa kembali, salam sejahtera buat kita semua di channel Betulin Speaker ini. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki sebuah speaker SADA yang mana speaker ini kondisi rusak kawan-kawan. Nah, jadi di sini kita akan cek di sini, dan tipe speaker ini SADA 203. Nah, jadi kita akan coba dulu ya kawan-kawan, dan kita akan coba colokkan USB-nya ini ke sebuah cas atau ke terminal USB ini. Nah, jadi kita akan colokkan di sini kawan-kawan supaya kita tes kondisi speaker ini rusak seperti apa. Nah, jadi di sini sudah menyala, tetapi pada saat kita tekan tombol mode-nya ini atau modenya ini tidak bisa berfungsi. Kadang-kadang kadang bisa, kadang tidak. Nah, jadi di sini tombolnya kadang berfungsi, kadang tidak, dan volume untuk suaranya juga di cek audio ini kita sentuh di sini, kadang bunyi, kadang tidak. Nah, jadi seperti itulah kerusakan dari speaker ini. Pada saat kita ganti mode Bluetooth ke mode aux ini, tidak bisa, kadang berganti, kadang tidak. Nah, di sini kita tekan, dia tidak bisa mengganti modenya dari aux ke Bluetooth. Nah, jadi di sini kita akan memperbaiki speaker ini kawan-kawan, dan kita akan buka dulu speaker ini. Di sini ada terdapat 4 baut, dan kita akan buka dari bagian belakang dulu supaya kita lepaskan speakernya nih. Nah, jadi di sini kita akan lepaskan kabel yang menuju speakernya ini, karena kita harus membuka dari bagian belakang ini dulu. Nah, sesudah itu kita akan buka bagian depannya ini. Kita dorong dari bagian dalam ini menggunakan gagang obeng seperti ini kawan-kawan, dan kita akan ketuk seperti ini caranya, dan kita tokok di sini, dan sudah bergeser bagian sisi dari speaker ini. Nah, di sini sudah berhasil kita lepaskan. Nah, selanjutnya kita akan coba cek tombolnya ini apakah kondisi rusak atau bagus, dan di sini kita akan pastikan, kita akan ukur di kaki dari tombol modenya ini. Nah, jadi di sini kita akan cek menggunakan multitester supaya kita cek tombol mode-nya ini atau modenya ini. Di sini kita cek pada saat kita tekan, dia berfungsi dengan bagus atau masih sempurna, tidak ada kerusakan. Nah, jadi di sini kita cek tombol mode ini keadaan bagus. Nah, jadi selanjutnya kita akan periksa di bagian yang lain kawan-kawan. Nah, jadi di sini kita akan coba hubungkan speaker ini kembali, dan kita akan cek hasil dari suara speaker ini. Kita tekan di sini tombol mode-nya ini, masih sama seperti tadi, kadang bisa, kadang tidak, bisa berganti dari mode aux ke mode Bluetooth. Nah, jadi di sini kita putar juga volume dari speaker ini, tidak seperti biasanya, kadang berdengung, kadang tidak. Nah, jadi di sini kondisi dari potensi ini juga tidak seperti biasanya, dan pada saat kita putar ikut berdesis dengan yang lain. Dan di sini kita putar di bagian treble, dan tidak bisa berfungsi sama sekali. Nah, jadi tombolnya juga di sini kita tekan tombol modenya ini, masih sama, tidak bisa juga. Nah, jadi di sini kita sudah cek, dan kita bedakan di sini
fungsi dari tombolnya ini kadang berfungsi, kadang tidak, kawan-kawan. Nah, jadi kita putar di sini, fungsinya hampir serupa, tidak ada bedanya di volume suara dengan volume bass atau volume treble ini. Jadi di sini potensionya ini seakan-akan tidak berfungsi dengan sempurna. Nah, jadi kita akan mencari kerusakan ini apa penyebabnya, kawan-kawan. Dan yang paling utama di sini tombolnya kadang bisa, kadang tidak, kawan-kawan. Nah, jadi kita penasaran di sini apa penyebab kerusakan dari speaker ini. Nah, jadi kita pastikan di sini kembali. Masih sama, tidak bisa, kadang bisa, kadang tidak, kawan-kawan. Dan kita akan buka kembali ya, kawan-kawan, dan kita akan cek bagian dari papan PCB nya ini, dan kita cek satu persatu, mana tahu ada yang longgar, dan kita akan solderkan kaki-kaki potensio yang kita putar tadi. Mana tahu karena ada yang longgar, makanya kadang bisa, kadang tidak tadi pada bagian tombol modenya tadi. Nah, jadi di sini kita solder ulang secara keseluruhan kaki-kaki potensionya ini, kawan-kawan. Nah, jadi selanjutnya kita akan coba kembali solder kaki dari terminal atau soketnya ini, tegangan masuk 5 voltnya tadi. Dan sesudah itu kita akan panasi kaki-kaki IC utamanya ini atau chipsetnya ini, kita panasi menggunakan solder uap. Dan pada saat kita memanasi diusahakan jangan terlalu lama, apabila memanasinya nanti bisa menyebabkan papan PCB nya gembung atau gosong. Jadi kita harus agak melayangkan sedikit, jangan terlalu lama pada satu tempat supaya tidak terlalu gosong atau terlalu panas jalur PCB nya. Nah, jadi kita akan kipas di sini, kawan-kawan, supaya dingin kembali papan PCB yang kita panasi tadi. Nah, jadi selanjutnya di sini sudah selesai kita dinginkan, dan kita akan coba colokkan di sini kembali kabel USB portnya ini. Nah, di sini sudah kita hubungkan ke tegangan 5 volt, dan kita coba di sini. Nah, di sini kita tes suara dari speaker ini atau dengungannya tidak ada muncul, kawan-kawan. Nah, jadi kita akan periksa kembali bagian-bagian dari jalur PCB ini, karena di sini kadang fungsi, kadang tidak tombol atau potensionya nih. Dan di sini kita cek kembali IC utama ini. Pada saat kita tekan seperti ini, kadang suaranya semakin kuat atau seperti normal. Nah, jadi di sini kita semakin penasaran kemana atau di mana kerusakannya. Dan di sini kita akan pasang kembali, dan kita akan cari di sini penyebabnya
Dan ternyata di sini jalur papan PCB ini ada yang retak atau terputus ya kawan-kawan, dan disebabkan karena penguncian baut yang di dekat yang sudah kita gosok ini tadi, yang kita tunjuk ini. Di sini jalur papan PCB-nya ada yang putus, dan jalurnya pada saat putus tadi tidak nampak ya kawan-kawan, dan makanya kita sampai lama baru bisa, atau kita cek baru bisa kita temukan. Nah, jadi disebabkan karena baut yang sudah kita longgar ini kawan-kawan, pada saat dikunci papan PCB atau jalur PCB-nya ini putus atau retak, sehingga koneksi jalur papan PCB ini terputus, dan itulah penyebabnya makanya jalur papan PCB ini tidak terhubung. Nah, jadi makanya suaranya fungsi kadang tidak, dan juga tombolnya. Dan di sini kita sudah gosok jalurnya atau penutup dari jalurnya ini, dan supaya bisa kita solderkan. Nah, jadi di sini sudah kita hubungkan dan sudah kita solder, dan sudah berhasil. Nah, jadi inilah penyebabnya tadi, makanya tombolnya modenya tadi kadang bisa kadang tidak, yang disebabkan jalur yang putus ini tadi. Nah, jadi kita akan pasangkan di sini IC atau chipsetnya ini, IC suaranya ini. Dan ini IC suara untuk speaker bassnya atau subwoofernya. Nah, di sini kita kipas dulu ya kawan-kawan supaya dingin kembali. Nah, jadi di sini kita coba dan sudah berfungsi dengan normal kawan-kawan. Dan pada saat kita tekan tombol modenya ini dan juga volume bassnya ini kita putar, dan sudah bisa berfungsi sampai mulai dari minimal sampai maksimal dari potensionya ini. Dan di sini sudah pada saat kita ganti mode sudah gampang dan tidak seperti yang tadi. Nah, jadi inilah tadi penyebabnya kawan-kawan. Di sini ada terputus jalur dari papan PCB-nya ini. Nah, jadi retak dari jalurnya tadi sangat halus dan tidak nampak. Dan kita akan pasangkan kembali speaker ini kawan-kawan, dan sudah selesai kita perbaiki tadi dan sudah ketemu permasalahannya. Dan kita akan pasang kembali kabel dari speaker ini. Nah, jadi buat kawan-kawan, seperti itulah tadi cara memperbaiki speaker Bluetooth SADA D203 yang mana kerusakannya tombol dan potensionya kadang berfungsi kadang tidak, yang disebabkan karena jalur PCB-nya ada yang terputus karena penguncian baut papan PCB-nya terlalu kuat sehingga jalurnya retak, yang mengakibatkan tombol dan potensio volumenya tidak bisa berfungsi. Nah, jadi di sini sudah kita pasang kembali dan kita coba hidupkan di sini. Suaranya sudah keluar dan sudah normal. Di sini kita tes suaranya dan sudah berfungsi. Nah, jadi sudah berhasil kita perbaiki kawan-kawan.
jadi buat kawan-kawan, apabila video ini bermanfaat dan sudah membantu kawan-kawan, jangan lupa bantu dukung channel ini. Tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video yang terbaru yang akan kita update. Nah, jadi di sini sudah selesai kita perbaiki dan sudah sempurna. Nah, jadi seperti itulah tadi caranya kawan-kawan. Jadi sampai di sini dulu video ini. Cukup sekian dan terima kasih.